Kalau boleh tahu LPDP itu apa sih, Kak? LPDP itu adalah memiliki ikatan dengan berbagai universitas, banyak universitas, baik itu dalam negeri. 3 buah tes. Yang pertama ada tes potensi akademik, yang kedua ada tes Mau tahu aja nih, Kak. Kalau boleh tahu, apa sih kelebihan daripada LPDP dibanding dengan beasiswa yang lainnya, Kak? Sampai Kakak daftar beasiswa LPDP ini. Untuk berbicara mengenai kelebihan dan sehingga saya berminat untuk daftar di LPDP, mungkin saya sebelumnya tadi juga sudah saya jelaskan, dikarenakan beasiswa ini memberikan peluang yang sangat besar kepada kita, para generasi muda tentunya, untuk melanjutkan studi kita. Jadi LPDP ini dia tidak memandang bahwa status sosial kita, entah kita orang yang berkebutuhan khusus atau disabilitas, entah itu kita orang yang berkecukupan atau kita memiliki sesuatu yang lebih. Jadi di LPDP ini dia tidak memandang status. Nah, selanjutnya juga LPDP ini, kebetulan saya kan afirmasi. Nah, S1 saya kan penerima beasiswa bidik misi dari Kemenristek-Dikti, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan. Nah, di LPDP ini ada suatu program, yaitu afirmasi bidik misi, di mana saya bisa mengajukan mengajukan beasiswa ini dengan syarat saya sebagai penerima beasiswa bidik misi. Jadi bisa dikatakan peluang dari penerima atau orang-orang yang mengajukan pada bagian afirmasi itu memiliki peluang yang sangat besar untuk diterima sebagai awardee. Tapi ya tentunya pertama yang harus kita ingat adalah niat dulu. Intinya benar-benar kalau misalkan memang niat kita ingin kuliah, semua kayak tantangan, entah itu rintangan, insya Allah kita bisa lewati kayak gitu. Oh ya. Nah, mau tahu aja nih, untuk Kanisa, kan ini beasiswa LPDP ini full dibiayai oleh pemerintah. Nah, kan Kanisa ini udah setahunan ya kuliah magister dari tahun 2019. Kalau boleh tahu, Kak, kalau boleh tahu biaya apa aja yang ditanggung oleh LPDP selama Kakak studi ini? Biaya yang ditanggung LPDP kan yang pertama ada SPP. Jadi teman-teman untuk teman-teman yang magister itu full dibiayai maksimal selama 2 tahun. Kemudian untuk teman-teman yang doktor itu full dibiayai selama maksimal 4 tahun. Nah, kemudian ada uang transportasi. Nah, uang transportasi ini kita dibiayai bagi teman-teman yang kampus tujuannya itu berada di luar pulau dari kampung halaman teman-teman, itu dibiayai mulai dari bandara terdekat kampung halaman sampai bandara terdekat kampus tujuan. Jadi pulang pergi dibiayainya. Kemudian ada biaya hidup. Nah, biaya hidup bulanan ini disesuaikan dengan kayaknya UMR dari kota kampus tujuan teman-teman. Jadi kita untuk biaya hidup bulanan kita dikasih per 3 bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat nominalnya 3 juta lah per bulan, misalnya kita dikasih langsung sekaligus untuk 3 bulannya. Jadi misalnya Januari, Februari, Maret kita dikasih pada saat awal bulan Januari. Kemudian selanjutnya ada uang kedatangan. Jadi untuk teman-teman yang yang seperti saya katakan tadi, kampung halamannya itu berada di luar pulau dari kampus tujuan. Nah, teman-teman dikasih uang kedatangan 2 kali biaya hidup bulanan. Jadi itu untuk bisa dipakai untuk teman-teman yang mau cari kosan, mau buat menutupi
selama teman-teman misalnya masih belum mulai studi. Nah, itu bisa untuk dipakai buat teman-teman menutupi biaya sehari-harinya. Kemudian ada uang buku. Jadi kita dikasih sama pihak LPDP itu uang buku 2 kali selama masa studi. Kalau untuk magister, jadi per tahun dikasihnya. Berarti kalau S2 berarti 2 kali, sekali setahun. Nah, kemudian ada uang penelitian tesis atau disertasi. Jadi di uang penelitian ini terbagi menjadi 2. Ada penelitian yang berbasis laboratorium, ada yang non laboratorium. Itu disesuaikan dengan permintaan teman-teman, tapi ada maksimal biaya yang ditentukan oleh LPDP. Kemudian juga ada biaya seminar internasional. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti seminar atau konferensi internasional, nggak usah khawatir. LPDP kasih tunjangan bagi teman-teman yang ingin sebagai oral presenter, ingin publikasi papernya di jurnal internasional, teman-teman bisa mengajukan pendanaan tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan LPDP. Kemudian juga ada biaya publikasi jurnal. Jadi kan kalau di kampus itu kita syarat lulusnya harus publikasi jurnal ya, baik itu internasional atau nasional, tergantung syarat kampusnya masing-masing. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman nggak bisa mengajukan kepada LPDP untuk dibiayai publikasi papernya. Tapi ada syaratnya, harus kalau nggak salah harus terindeks Scopus Q1 atau Q2. Gitu. Kemudian yang terakhir juga ada asuransi kesehatan. Jadi seperti BPJS juga bisa ditanggung oleh LPDP. Itu Kak Ica. Oh ya Kak. Kan ini kan LPDP udah ngasih banyak kelebihan kayak uang saku dan lain-lainnya. Nah, Kakak sebagai awardee ini, apa yang LPDP minta dari Kakak sebagai feedbacknya setelah Kakak diberikan berbagai macam kelebihan dan keuntungan itu, Kak? Nah, sebenarnya ya, tidak ada perjanjian hitam di atas putih kalau misalnya kita selesai studi kita harus kerja di perusahaan ini atau di kantor ini atau di mana dan sebagainya. Itu nggak ada perjanjian. Cuman LPDP kita kepada awardee-nya agar sebisa mungkin untuk bisa berkontribusi kepada Indonesia setelah menyelesaikan studi. Teman diharapkan untuk partisipasi teman-teman dalam membangun negara kita sesuai dengan bidang keilmuan teman-teman masing-masing yang telah teman-teman pelajari pada waktu kuliah, baik itu S2 maupun S3. Jadi istilahnya kita telah dibiayai oleh negara, berarti sebagai awardee sama masyarakat Indonesia yang memang cinta terhadap Indonesia, berarti kita harus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia sesuai dengan bidang ilmu kita, seperti itu. Oh ya. Mungkin saya dikit nambahin ya, Cak. Ya. Bisa. Oh ya. Untuk yang masalah tadi emang benar. Jadi tuh untuk LPDP sendiri itu dia sifatnya tidak kayak ikatan dinas gitu, seperti yang dikatakan oleh Anissa tadi. Nah intinya itu kita kan alhamdulillah diberikan biaya full selama studi, mulai dari awal pendaftaran sampai akhir studi. Jadi kita sebagai sebagai awardee, otomatis kesadaran kita untuk memberikan feedback kepada beasiswa ini tuh harus benar-benar komitmennya harus benar-benar besar. Jadi kita harus memanfaatkan beasiswa ini untuk bisa lulus tepat waktu dengan memberikan kesempatan kepada diri kita pribadi juga. Jadi sebenarnya kita bukan hanya fokus kepada kuliah juga, tetapi ada hal-hal lain, entah itu seperti
organisasi untuk menambah soft skill kita, entah itu kita melakukan berbagai publikasi ilmiah, karena sebenarnya semua proses itu merupakan bentuk kontribusi yang bisa kita berikan kepada Indonesia sendiri. Nah, meskipun seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa beasiswa ini memang tidak terikat, tetapi kita sebagai masyarakat seperti yang dikatakan oleh Anissa tadi, dan kita sebagai awardee sudah sepantasnya atau sudah sepatutnya kita memberikan kontribusi positif kepada pembangunan nasional di Indonesia sendiri. Jadi itu merupakan emang suatu kesadaran sih sebenarnya, karena orang-orang yang bisa dikatakan tidak sadar akan apa yang dimilikinya sekarang tuh sebenarnya dia tidak bisa dikatakan mungkin tidak bisa sampai di posisi ini, karena memang seleksi untuk masuk untuk mendapatkan beasiswa ini tuh sangat ketat, dan memang bentuk kontribusi kita harus memang dilihat secara nyata. Begitu sih. Ya. Nah, terakhir nih Kak, sebelum kita penutupan, mau nanya nih, apa pesan dan tips dari Kak Rahmat dan Kak Nisa untuk teman-teman yang nonton video ini biar mereka bisa daftar beasiswa LPDP dan kemudian lulus sebagai awardee LPDP? Mungkin dari Kak Rahmat dulu kali ya? Ya, boleh. Untuk masalah pesan dan kesan dan juga tips dan trik buat teman-teman obrolan kita yang lagi nyaksin podcast ini, jadi buat teman-teman jangan pernah patah semangat. Intinya yang pertama tuh harus ditanam dulu adalah niat. Ingat, yang pertama adalah niat. Ketika kita cuma kayak seakan-akan kita cuma mau sistem coba-coba, nggak ada niat sama sekali buat daftar atau buat melanjutkan studi, bisa dikatakan agak susah untuk bisa lulus, dikarenakan niat itu merupakan suatu fondasi yang kuat. Karena niat itu gimana ya ngejelasinnya? Niat itu ada semacam dalam diri kita bahwa kita memang ingin mencapai suatu tujuan dari apa yang kita inginkan. Yang pertama adalah mendapatkan restu dari orang tua untuk melanjutkan studi. Dikarenakan restu dan doa dari orang tua juga, kita bisa diberikan kelancaran untuk melaksanakan studi atau mendapatkan beasiswa yang kita inginkan. Nah, untuk masalah pendaftaran sendiri, untuk masalah trik-triknya, yang paling krusial sih di bagian administrasi ya. Soalnya orang-orang kan sering menyepelekan bahwa ya administrasi intinya kita udah memasukkan berkas, tapi kita perlu ingat bahwa administrasi itu satu kesalahan aja nih, misalkan entah itu kita lupa upload satu berkas, itu bisa berakibat fatal sehingga kita tidak bisa lulus kepada tahap selanjutnya. Makanya kita harus benar-benar merhatiin semua persyaratan, baik itu administrasi dan juga tahap selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya di tahap seleksi komputer, jadi sebelum tahap seleksi komputer diadakan, kita harus mempersiapkan diri. Jadi kebetulan saya kemarin sama teman-teman awardee juga melakukan buat grup mentorship kayak gitu, kelompok belajar untuk persiapan seleksi komputer. Jadi kita bedah soal-soal bersama-sama. Jadi itu sebenarnya gimana ya, bentuk usaha yang kita lakukan. Jadi sifatnya kita tidak otodidak, tapi kita bisa menyelesaikan permasalahan dan belajar bersama sama yang dilakukan secara kelompok. Selanjutnya di seleksi wawancara. Seleksi wawancara juga hampir sama. Tips dan triknya adalah kita harus mempersiapkan kemungkinan pertanyaan yang bakalan dipertanyakan oleh tim wawancara. Nah, untuk masalah pertanyaan atau apa sih yang ntar bakalan ditanyain oleh pewawancara, itu sebenarnya pertanyaannya sudah sangat mudah didapatkan ya di berbagai internet, karena kan sudah banyak berbagai tulisan di blog juga apa aja sih pertanyaan. Jadi kita harus mempersiapkan atau prepare diri kita menguasai materi apa sih yang akan ntar ditanyakan. Jadi kita bisa lebih mudah untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Nah, untuk pesannya kepada teman-teman, intinya jangan pernah putus asa, teruslah bermimpi. Insya Allah kalau misalkan memang kita udah ada niat dari awal, mungkin itu Kak Ica. Ya, kalau Kak Nisa sendiri kan, mungkin Kakak bisa kasih pesan dan tips untuk teman-teman yang lain yang lagi nonton video ini. Untuk tips saya mungkin tidak berbeda jauh dari Rahmat. Yang pertama adalah teman-teman
niat dan jangan menganggap bahwa pendaftaran LPDP itu sebagai main-main atau coba-coba. Jadi teman-teman harus kumpulkan niat, cari-cari informasi, banyak membaca, nonton YouTube terkait tips dan trik seperti ini juga. Kemudian orang tua, persiapkan semuanya matang-matang. Kemudian yang terakhir adalah bertawakal. Karena kan kalau misalnya apapun yang kita kerjakan kalau tanpa restu dari orang tua dan yang di atas, pasti juga jalannya enggak akan dipermudah atau pasti jalannya akan dipersulit. Jadi kalau untuk tips dan trik, yaitu niat, berusaha, berdoa, minta doa restu orang tua. Paling penting jangan pernah takut untuk bermimpi yang setinggi-tingginya. Itu aja. Oh iya. Jadi saya menarik kesimpulan dari perbincangan kita hari ini. Kalau kita mau daftar LPDP itu kita harus mempunyai niat yang bagus, jangan asal coba-coba. Terus pada saat sampai tahap pendaftaran LPDP itu ada empat tahap. Yang pertama itu administrasi, yang kedua tes komputer, terus esai, dan terakhir itu wawancara. Nah, selama kita menerima beasiswa LPDP ini, kita nggak boleh main-main karena kita harus mengabdi ke negara kita sendiri sebagai bentuk cinta kasih kita terhadap negara kita sendiri. Benar. Dan satu lagi kita harus mempunyai restu dari orang tua kita. Bagaimana, Kak? Ya, pastinya. Itu sangat penting sih sebenarnya. Betul sekali. Ya. Oke, makasih banyak ya Kak Rahmat, Kak Nisa untuk waktu dan kesempatan hari ini. Semoga semua kegiatan kita, kuliahnya, dan yang lainnya lancar dan kita bisa kembali berkumpul bersama keluarga kita masing-masing. Amin. Terima kasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, itu dia tadi teman-teman ngobrol-ngobrol kita dengan awardee LPDP tahun 2019. Menarik kan? Banyak banget tips and trik yang diberikan sama mereka. Jadi semangat ya buat kalian scholarship hunter. Oh iya, jangan lupa ya untuk klik like, komen, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya karena itu semua gratis guys, tinggal diklik. Makasih ya teman-teman obrolan kita udah nonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan belnya, klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kita yang lain biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari kita. See you in another video teman-teman obrolan kita.